Perbedaan antara kitab Taurat, Injil, Quran dan persamaannya, sama-sama wahyu dari Allah, sama-sama berisikan wahyu dari Allah. Kristen diambil dari Kristus, Jesus Christ, Kristus sang juru selamat, Kristus sang juru selamat. Salam Elechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Ustadz Abdul Somad yang tentu saja teman-teman sekalian berceramah seringkali kontroversi ya. Dan kali ini dia mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dan ada kesamaan katanya antara Kristen dan Islam. Kitab suci juga yaitu Taurat, Jabur dan Injil katanya itu lalu disempurnakan oleh Al-Quran. Tapi ya kesempurnaannya disempurnakan itu ya saya juga kurang tahu teman-teman sekalian ya seperti apa. Karena itu cukup kontradiksi juga kalau mereka katakan kitab kami kitab penyempurna, tetapi banyak sekali yang tentu saja kontradiksi dengan kitab Taurat, Jabur dan kitab Injil. Nah teman-teman sekalian, kali ini saya tidak akan mengomentarinya, tetapi ada teman kita Jemaya Niaschin yang akan memberikan reaksi atau meng-counter ya ceramah daripada Ustadz Abdul Somad. Oleh karenanya kita langsung saja simak videonya berikut ini. Jelaskan perbedaan antara kitab Taurat, Injil, Quran dan persamaannya, sama-sama wahyu dari Allah, sama-sama berisikan wahyu dari Allah, sama-sama mengajarkan ada 3 titik persamaan Injil, Taurat, Al-Quran. Pertama, meyakini ada Allah. Kedua, meyakini ada Nabi. Ketiga, meyakini ada hari kiamat. Itu titik persamaan kita. Sedangkan orang Hindu tidak meyakini ada Nabi, karena kata Brahma Nabi tak ada. Sedangkan orang Hindu, Buddha tidak meyakini ada kiamat. Makanya mereka tidak ada neraka, tidak ada sorga. Lalu yang bagaimana cara menebus dosanya? Reinkarnasi. Ruh Abdul Somad kalau dia sekarang jahat, na'udzubillah, nanti rohnya bagaimana cara mengazab rohnya? Neraka tak ada, masuk ke dalam monyet, masuk ke dalam kucing, masuk ke dalam babi. Reinkarnasi dalam Islam tak ada. Dalam Islam tak ada reinkarnasi. Abdul Somad rohnya tidak akan masuk kemana-mana. Rohnya akan menunggu di alam barzah. Habis itu hari kiamat, ruh masuk lagi ke dalam jasad, jasad hidup lagi, baru kemudian pengadilan, masuk surga atau masuk neraka. Apakah hewan dipotong oleh orang Yahudi dan Nasrani dengan membaca bismillah? Apakah dagingnya itu halal dimakan? Mazhab Syafi'i tidak. Saya berpegang kepada mazhab Syafi'i. Yang ada sekarang orang Kristen, orang Yahudi, dipotongnya kambing, dipotongnya ayam, tak boleh dimakan. Kenapa? Karena dia sudah mempersekutukan Allah. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kafirlah orang yang mengatakan Yesus Al-Masih adalah Tuhan. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu 3 dalam 1, 1 dalam 3. Mazhab Syafi'i tak boleh motong, tak boleh makan sembelihan. Hanafi, Maliki, Hambali, Hanafi, Maliki, Hambali boleh memakan sembelihan Yahudi dan Nasrani. Karena walaupun mereka itu mempersekutukan Allah, tapi masih ada 3 titik persamaan. Percaya sama-sama Allah, walaupun Allah dia dengan Allah kita beda. Sama-sama percaya ada Nabi, sama-sama percaya ada hari kiamat. Saya tidak, saya condong kepada mazhab Syafi'i. Sedangkan kitab yang turun pada Nabi Isa, Injil. Sekarang kitab yang diyakini umat Kristiani adalah Injil. Kristen diambil dari Kristus, Jesus Christ, Kristus sang juru selamat, Kristus sang juru selamat. Tanya ibu mantan pendeta Irene Handono, tanya Ustadz mantan pendeta Ustadz Nababan, tanya Ustadz mantan pendeta Yahya Walone, tanya Ustadz mantan pendeta lupa namanya, Ulangan 18 ayat 18, pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka.
seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. Nanti yang akan datang di akhir zaman itu seperti engkau, hai Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, sehingga kalau dia berbicara, cakapnya adalah firman, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Kalau dia bicara, cakapnya adalah firman. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putra-putri Yerusalem. Haleluya, haleluya. Kita harus tetap bersuka cita, teman-teman. Injil diberitakan maupun maksudnya buruk ya, seperti yang terambil di dalam Filipi 1 ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Haleluya, haleluya. Ya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk saudara yang posting video ini, saya mau tanya, Anda cari apa di kitab itu? Anda cari sesembahan Anda? Jelas tidak ada, karena di situ jelas-jelas ya menyatakan Allah yang lain dengan Allah sesembahan Anda ya. Di situ hanya disebutkan tulisan Allah, karena Allah ya di dalam bangsa Israel itu adalah sesembahan ya. Karena Allahnya di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama itu adalah Yahweh Elohim. Jadi berbeda saudaraku, tetapi tidak mengapa Injil diberitakan dengan maksud baik ataupun buruk, tetap kami bersuka cita. Terima kasih saudaraku. God bless you. Salam. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan apa yang menjadi jawaban dari Ustadz Abdul Somad terhadap pertanyaan dari salah seorang jemaatnya yang menanyakan tentang persamaan kitab suci. Dan kemudian Ustadz Abdul Somad mengeluarkan pernyataan bahwa itu sama-sama wahyu dari Allah atau isinya sama-sama wahyu. Nah, kalau demikian teman-teman, kalau misalnya Ustadz Abdul Somad berpendapat atau memahami bahwa kitab Taurat dan Injil itu adalah wahyu dari Allah, maka ia harus percaya apa yang tertulis dalam kitab Injil tersebut, dan khususnya tentang kelahiran Yesus, kematian dan kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga. Karena Injil menuliskan demikian, maka kalau dia mengakui bahwa Injil adalah wahyu Allah dan juga Taurat, maka dia harus atau seharusnya dia percaya pada nubuatan Kristus, baik itu nubuatan kematiannya dan juga kebangkitannya. Nah, dan kemudian dia mengatakan bahwa Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa, yang mereka anggap bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus. Yang mau saya jelaskan di sini bahwa Yesus Kristus tidak pernah menerima kitab Injil, melainkan Injil itu sendiri adalah tentang kehadirannya di dunia ini, yang dimana Injil itu merupakan kabar baik, dan itu peristiwa-peristiwa tentang pelayanan dan kematian kebangkitan Yesus itu ditulis oleh para murid atas pimpinan Roh kepada mereka, sehingga sampai sekarang bisa kita membacanya. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau Ustadz Abdul Somad itu mempercayai bahwa Taurat dan Injil adalah wahyu Allah dan juga menyebut Yesus Kristus adalah juru selamat sesuai dengan kitab Injil yang dia imani, yang dia katakan wahyu, maka satu langkah lagi Ustadz Abdul Somad harus percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi itu tergantung pada hatinya ketika dia memahami dan mengerti
pasti tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, teman-teman ya. Jadi mari kita berdoa, sekalipun selama ini dia mungkin menghina, menghujat, dan mengatakan ada jin kafir di salib, maka kita terus berdoa untuk dia, dan kiranya dia berubah dari perkataan-perkataan yang demikian dan tidak lagi menghina kekristenan atau menghina lambang-lambang atau simbol-simbol agama Kristen dan juga agama-agama yang lainnya. Nah, teman-teman, demikian yang saya sampaikan tentang Injil Kristus, bahwa Injil itu sendiri adalah kabar baik. Kabar baiknya adalah tentang kedatangan Yesus Sang Penebus, dan itu merupakan kabar baik bagi manusia. Karena yang menjadi masalah utama manusia adalah dosa, dan dosa itu harus dibereskan. Dan Allah punya cara untuk membereskan dosa manusia, yaitu dengan cara mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Karena firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi itu dia teman-teman, kasih Allah bagi dunia ini nyata dan bukan hanya sekedar tulisan, melainkan itu tertera dalam sejarah peradaban manusia, bahwa Yesus pernah hadir ke bumi ini. Firman pernah jadi manusia untuk menggantikan manusia dari hukuman dosa, dipersiapkan untuk menjadi korban. Karena sejak kejatuhan manusia sampai kepada zaman para nabi selanjutnya, itu mereka mengorbankan korban darah binatang demi mendapatkan pengampunan dari Allah. Maka karena korban-korban yang dilakukan secara berulang kali itu dinyatakan tidak sempurna, itulah sebabnya Allah menubuatkan tentang kehadiran keturunan perempuan, yang dimana itu sudah dinubuatkan sejak awal Adam dan Hawa di taman, di mana Allah mengatakan bahwa akan lahir keturunan perempuan yang diadakan permusuhan antara dia dengan iblis. Dan itulah sebabnya juga umat Allah menunggu tentang janji itu sampai kedatangan Yesus Kristus. Dan itulah yang kita percayai, bahwa Yesus telah mati untuk kita dan telah hidup kembali untuk membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.